Baik, perkenalkan saya Hanan Iqbal Prasetyo, NIM 114200081 dari blok 5. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai acara kelima, yaitu pembuatan layout. Jadi di sini pertama-tama kita akan mengubah view-nya menjadi layout view. Kemudian kita melakukan setting pada backend brand setup. Kita ubah size-nya, paper size menjadi A3. Jika sudah kita oke saja. Kemudian di sini kita sudah punya dua data, yaitu peta penggunaan lahan dan inset yang sudah kita siapkan sebelumnya. Pertama-tama kita akan membuat garis bantu dari ruler ini. Cara membuatnya, kita bisa klik pada ruler, lalu kita bisa sesuaikan pada titik mana yang akan kita buat garis bantu. Garis bantu ini merupakan layout yang akan kita buat. Di sini layoutnya adalah 4 cm pada sisi kiri, pada sisi atas, kanan, dan bawah, sebesar 2 cm. Kemudian langkah pertama kita akan ke rectangle. Kita akan membuat sebuah garis tepi, ya. Menggunakan rectangle ini dengan bantuan garis bantu tersebut. Jika sudah muncul seperti ini, kita double klik saja. Kita ubah fill color-nya menjadi no color dan outline color-nya menjadi warna hitam. Oke. Jika sudah seperti ini, kita ulangi untuk membuat persegi pada layout yang kedua. Jika sudah pada layout beta, kita akan membuat layout untuk keterangan pada beta, mulai dari nama instansi, judul beta, nama pembuat, keterangan, dan lain-lain. Kita ulangi langkah yang sama, no color, warna hitam, dan oke. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan peta penggunaan lahan ke dalam kotak peta tadi yang telah kita buat seperti ini. Jika kurang sesuai, kita bisa sesuaikan, misalnya ukurannya seperti ini, atau misalnya lebih ke arah kotak, kita bisa sesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau untuk skala, kita bisa sesuaikan di sini. Misalnya kita mau menggunakan skala 1:100.000, namun pada kali ini saya akan menggunakan skala 1:10.000 karena lebih proporsional. Kemudian untuk proses selanjutnya, kita akan memunculkan grid dan juga nilai grid pada sisi-sisinya. Kita klik kanan pada peta dan kita ke properties. Pada properties kita pergi ke grid, lalu di sini jika belum ada, kita bisa new grid. Kita akan add measure grid, kita next saja. Pada appearance kita pilih tick mark dan kita ubah warna stylenya menjadi merah. Kita next saja, next, dan finish. Kemudian langkah selanjutnya kita akan ke properties. Kita mulai dari X, di sini kita biarkan saja, lalu ke label kita ubah fontnya menjadi Times New Roman dengan font 8,25 dengan size 8,25. Oke, jadi kita lanjut ke lines, pastikan berwarna merah. Untuk sistem sudah tidak perlu diubah. Untuk interval kita ubah menjadi 100.000. Dan itu juga untuk Y kita pakai 100.000. Oke, lalu sudah kita klik apply. Jadi akan muncul nilai grid dan juga tanda grid di peta tersebut. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengisi kotak pada keterangan peta ini. Pertama-tama kita mulai dari masukkan logo instansi. Kita bisa ke insert, kemudian picture. Kita akan masukkan logo UPM atau ukuran sesuai yang kita inginkan. Pastikan kita memberi garis bantu di tengah kotak ini agar dapat
menyesuaikan posisinya tepat di tengah-tengah. Kemudian kita akan menulis, kita bisa ke teks ini, kemudian kita ketik yaitu nama instansi, jurusan teknik lingkungan, atau untuk lebih jelasnya kita bisa double klik di tulisan ini. Fakultas Teknologi Mineral dan Sipil UPN Veteran Yogyakarta. Pastikan kita ubah ke center, kalau kita oke aja. Kalau udah fontnya di sini, Times New Roman dengan ukuran 14. Jangan lupa dibuat bold untuk nama instansi, dan pastikan berada di tengah. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat pemisah antara nama instansi dengan judul peta. Kita bisa ke rectangle tadi, tapi kita pilih ke line. Kita bisa menggunakan garis bantuan atau kita bisa langsung saja. Saya akan menggunakan garis bantuan untuk lebih memudahkan. Sudah, kita langsung tarik saja garis, double klik untuk selesai. Dari ini lalu kita pilih teks lagi. Di sini ada dua cara, kita bisa kembali ke teks atau kita bisa copy paste. Caranya bisa klik kanan copy atau kita klik Ctrl C dan Ctrl V untuk melakukan paste. Biasanya kita double klik untuk mengedit tulisannya. Judul peta kali ini adalah peta penggunaan lahan. Kita oke. Kemudian kita copy lagi untuk alamat petanya. Setelah kita oke, untuk nama daerah kita perlu di bold. Kita sesuaikan posisinya. Untuk langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita akan membuat line. Kemudian setelah membuat garis, kita akan membuat panah penanda arah utara pada peta ini. Kita ke insert, kemudian not arrow, kita pilih S53, klik OK, kita taruh di tengah, sesuaikan ukurannya. Kita bisa zoom in. Karena kita akan menggunakan bahasa Indonesia, maka kita akan mengganti huruf N di sini menjadi huruf U. Kita akan menggunakan teks, di sini kita ketik saja U. Kita di sini ubah simbolnya, kita ke change simbol, kita ke edit simbol, kita ke max dan kita pilih halo. Klik OK. Jika terlalu kecil, kita bisa sesuaikan ukurannya. Ya sudah. Langkah selanjutnya adalah kita akan menuliskan skala, yaitu 1/10.000. Pertama kita ke insert, kita pilih scale text dulu. Di sini kita pilih cm sama kilometer. Kita pilih properties. Kita ubah untuk naik unitnya ke cm. Untuk labelnya kita hilangkan, kita kosongkan semua. Untuk separator kita ganti menjadi titik 2. Kita apply. Untuk teksnya yang dapat diubah menjadi Times New Roman. Kemudian kita menuliskan kata skala. Kita atur posisinya. Jika sudah diatur posisinya, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan memunculkan skala bar. Kita ke skala bar, kita pilih alternating scale bar 2, kita ke properties. Untuk number of division kita ubah menjadi 6, number of subdivision 2,
Kita ubah divisinya menjadi kilometer dan kita ubah labelnya menjadi km. Teksnya kita ubah Times New Roman. Kita klik OK. Oke. Kita atur, kita sesuaikan ukurannya. Jika terdapat angka yang bertabrakan seperti ini, kita bisa atur. Caranya double klik. Untuk mengaturnya kita bisa ke number and marks, kemudian kita ubah yang semula division and first midpoint ke division, lalu kita apply dan OK. Hasilnya seperti ini. Kita bisa rapikan terlebih dahulu. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita sama seperti yang atas, kita lakukan kita membuat garis, kemudian membuat teks, yaitu nama penyusun. Untuk mempercepat, saya akan percepat langkah tersebut. Ya, langkah selanjutnya kita akan membuat keterangan peta atau legenda. Kita akan insert, kemudian pilih legend. Sini kita bisa ambil item-item yang diperlukan. Di sini ada desa, administrasi, jalan, sungai, kemudian lahan, dan lain. Kita next saja. Kita next, finish. Dia akan muncul seperti ini. Karena kita akan menyesuaikan ulang lagi yang akan digunakan, jadi kita bisa klik kanan untuk mengubahnya menjadi grafik, convert to grafik. Kemudian kita klik kanan lagi untuk ungroup. Dan di sini kita bisa ambil per item yang mana yang akan kita gunakan. Oke, kemudian kita akan add teks terlebih dahulu, yaitu untuk keterangan. Atur ukuran font dan posisinya. Ya sudah, kita akan mulai dari batas administrasi. Kita akan buat secara manual untuk batas administrasi. Misalnya kita ke line, di sini line, dan kita tarik garis, pastikan garisnya lurus. Double klik, kemudian kita pajang simbol, kita sesuaikan batas desa. Kita edit simbol, kita ubah backgroundnya menjadi warna putih. Oke. Jadi di sini sudah terdapat satu keterangan, yaitu batas desa. Kita bisa tambahkan tulisan juga untuk nama keterangan. Kita akan menuliskan keterangannya, yaitu batas desa. Letakkan di sebelah keterangan. Kita letakkan di sebelah simbol. Kemudian kita akan membuat ulang keterangan jalan. Di sini kita pakai line lagi. Untuk memudahkan, kita akan zoom in terlebih dahulu. Jalan kita akan buat. Kita double tap dari garis tadi, kita change simbol. Kita cari untuk jalan. Di sini karena pada kita hanya terdapat dua jalan, yaitu jalan lain dan jalan lokal. Jadi kita pilih saja jalan lain. Kita edit simbolnya menjadi warna merah. Oke. Kemudian kita buat lagi garis ke bawah. Kemudian kita buat garis ke bawah. Kita ubah warnanya menjadi merah juga. Dan kita ulangi langkah pertama tadi untuk membuat jalan lokal. Mungkin untuk nama keterangan kita bisa copy dari atasnya dan double klik untuk ubah tulisannya. Itu juga seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menggunakan
atau mengambil ukuran lahan dari legenda tadi yang sudah dibuat. Di sini ada pemukiman, sawah, dan juga kebun. Karena di peta hanya terdapat 3 penggunaan lahan tersebut. Selanjutnya kita ungroup dulu, kita klik kanan, ungroup, tempatkan di dalam, mungkin kita tempatkan di dalam keterangan. Kemudian untuk memberikan nama keterangan, kita bisa lakukan cara sama, copy dan paste, lalu ganti tulisannya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat keterangan sungai dan juga kontur. Di sini kita menggunakan freehand untuk membuatnya. Saya melakukan seperti ini. Kita akan mengubah warna dengan cara tadi, double klik pada garis tersebut, lalu kita ubah warnanya menjadi hitam, maksud saya menjadi biru tua, namun tidak melebihi warna biru tua laut. Jika sudah, selanjutnya kita membuat kontur, caranya sama, kita buat dengan freehand, lebih memudahkan, kita bisa membuatnya dalam ukuran besar terlebih dahulu. Kita copy saja, kemudian kita perkecil, kita ubah warnanya menjadi orange, kita ubah warnanya jadi jingga dengan ketebalan 1 untuk kontur biasa. Sedangkan untuk ikannya kita menggunakan ketebalan 2. Dan sudah, kita bisa menambahkan nilai IKA pada kontur ini 100. Double klik, kita ke jam simbol, lalu kita pilih max dan halo. Oke, dan kita bisa group dan kita atur posisinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menuliskan sumber peta dan juga keterangan koordinat peta. Karena langkahnya sama seperti teks-teks pada sebelumnya, saya akan percepat pembuatannya. Jika sudah terisi seperti ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan inset. Pada pembuatan inset, kita mulai dengan membuat rectangle atau kotak terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Jika sudah membuat kotak seperti ini, kita akan memasukkan peta inset yang telah kita sediakan tadi. Kita masukkan, kita bisa mengatur posisinya agar sesuai. Kemudian untuk memunculkan grid dan juga tanda grid sama seperti langkah pada sebelumnya. Kita ke properties, kemudian kita ke grid. Kita bisa buat new grid jika belum ada, atau kita bisa langsung ke properties. Roman, kita bisa ubah intervalnya dan lain-lain. Kita oke saja. Oke, sudah. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan skala batang atau scale bar pada inset. Caranya sama seperti tadi. Pastikan kursor kita telah berada pada posisi peta inset, sehingga skala yang tertera adalah sekian. Dan kita ke insert, kita ke scale bar, pilih alternating scale bar 2. Kita oke saja, sesuaikan posisi dan ukurannya, double klik untuk melakukan pengaturan. Sama seperti skala pada tadi, kita bisa ubah di sini number of division, number of subdivision. Kita ubah di division unit menjadi kilometer dan value menjadi km. Kita ubah frekuensinya menjadi division dan kita bisa apply. Kemudian kita atur posisinya agar lebih tepat. Sudah, langkah terakhir adalah kita memberikan tulisan atau teks MT dan MU pada tiap grid seperti ini.
MT untuk grid X, dan MU untuk grid Y. Jadi seperti ini kita akan memberikan teks pada di samping nilai gridnya. Kita bisa rapikan agar lebih rapi lagi. Dan sekian merupakan uh, langkah kerja dari acara kelima. Ini merupakan hasil akhir dari acara ini. Kita bisa ekspor. Jika ingin melakukan ekspor PDF, kita juga bisa save as untuk menyimpan peta ini. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.